Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sri Wilujeng dari BKI 3A akan menyampaikan materi mengenai sikap dan pengembangan sikap untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi sosial. Pengertian sikap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesiapan untuk bertindak. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama menurut Gustav Jung, artinya kesiapan dari psikis untuk bertindak atau bereaksi dengan cara tertentu. Menurut Alport, sikap diartikan sebagai keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada objek dan situasi yang sedang dihadapi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, saya simpulkan sikap adalah suatu keadaan yang menunjukkan kesiapan mental dan saraf seseorang untuk bertindak atau merespon objek dan situasi tertentu yang sedang dihadapi. Sikap sendiri dapat bersifat negatif maupun positif. Sikap memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sikap tidak dibawa sejak lahir, artinya sikap dapat dibentuk, dipelajari, dan bisa mengalami perubahan. Yang kedua, sikap selalu berhubungan dengan objek, yaitu sikap dibentuk dan dipelajari melalui proses persepsi seseorang terhadap objek tertentu. Yang ketiga, sikap tidak hanya tertuju pada satu objek, artinya sikap itu bermacam-macam dan akan berubah sesuai objek yang menjadi perhatian. Yang keempat, sikap bisa bersifat lama atau sebentar. Bisa bersifat lama apabila telah mendalam pada diri seseorang dan akan bertahan dan sulit berubah. Dan sebaliknya, sikap bisa bersifat sebentar apabila tidak mendalam pada diri seseorang sehingga tidak akan bertahan dan mudah sekali berubah. Yang terakhir, sikap bisa mengandung faktor perasaan dan motivasi. Sikap akan diikuti perasaan yang bersifat negatif maupun positif, juga mempunyai daya dorong bagi individu untuk berperilaku terhadap objek. Sikap tidak dibawa sejak lahir. Oleh karenanya, sikap akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor sosialisasi, yakni proses pembelajaran sosial yang memberikan pengetahuan dan pengalaman hidup bagi individu. Yang kedua, faktor pengalaman hidup. Pengalaman akan tersimpan dalam ingatan dan akan membentuk sikap. Pengalaman dari individu satu dengan individu yang lain pastinya akan berbeda. Yang ketiga, hasil pengamatan yang berkepanjangan. Selanjutnya, komponen-komponen yang terdapat dalam sikap. Ada 3, yaitu yang pertama, evaluasi kognitif, yaitu perasaan atau keyakinan yang menggambarkan tentang cara seseorang mempersepsi objek, peristiwa, atau situasi tertentu sebagai sasaran sikap. Yang kedua, evaluatif afektif dari sikap, yakni perasaan atau emosi yang dihubungkan dengan suatu sikap objek, meliputi kecemasan, marah, cemburu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu evaluatif perilaku, yakni tindakan untuk berperilaku yang menunjukkan intensitas sikap atau kecenderungan bersikap atau bertindak. Fungsi sikap yang pertama sebagai penyesuaian diri, yakni seseorang akan cenderung mengembangkan sikap yang membantu dirinya untuk mencapai tujuan dan berusaha mencari atau mendapatkan penghargaan atas tindakan yang dilakukan. Terus yang kedua, sebagai pertahanan diri, yakni sikap melindungi seseorang dari keharusan mengakui kenyataan tentang dirinya atau melindungi dari kenyataan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, sebagai ekspresi nilai diri, yakni bersikap sesuai dengan apa yang ada dalam diri. Yang keempat, sebagai pengetahuan, yakni membantu seseorang untuk mengevaluasi sikapnya terhadap sesuatu. Mengembangkan sikap merupakan hal kecil, namun penting untuk menentukan keberhasilan dengan harapan mengembangkan sikap ke arah yang jauh lebih baik.
Perlu kita ketahui bahwa kita harus bisa memperlakukan sikap dan tindakan kita dengan tepat dan benar, sebab kesalahan kita memperlakukan sikap kita maka akan merugikan diri sendiri. Dan apabila kita mengembangkan dengan baik, maka kita pun akan menjadi orang yang pasti berhasil dalam setiap kebijakan dan tindakan kita. Karena sejatinya, sikap adalah cerminan kepribadian dan penentu seseorang mengenal dan menilai kita. Perlu diingat, keberhasilan atau kegagalan kita ditentukan oleh sikap kita sendiri, bukan orang lain. Cara mengembangkan sikap pun beragam, tergantung diri seseorang tersebut. Di antaranya, dapat melalui proses belajar dari pengalaman, didapat melalui proses memahami kegagalan yang telah lalu, atau tuntutan profesi. Perkembangan sikap dalam diri seseorang akan berkembang seiring dengan perkembangan individu tersebut yang telah melalui proses panjang pembelajaran dan pengalaman semasa hidupnya. Dalam proses tersebut, secara tak sadar maupun sadar akan menyeleksi sikap yang ada dalam dirinya sehingga akan membentuk cerminan nilai kepribadian individu tersebut. Contoh kasus dalam materi ini saya ambil dari seorang menteri berinisial S. Ketika beliau kelas 2 SMA memutuskan untuk putus sekolah dan beralih menjadi seorang pebisnis di bidang perikanan, hingga bisnisnya berkembang dan meraih kesuksesan. Hingga pada masanya beliau ditunjuk menjadi seorang menteri kelautan. Dalam mengemban tugasnya, beliau adalah sosok yang tegas dan bijaksana dalam memberantas penyalahgunaan wewenang kekuasaan, seperti ketika beliau berani menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini beliau lakukan karena beliau sendiri memiliki pengalaman yang banyak di dunia kelautan sebelum beliau menjadi seorang menteri. Oleh karena itu, beliau sangat berani bertindak tegas. Dari cerita singkat tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sikap tegas yang beliau miliki berbekal dari faktor pengalaman hidup yang beliau alami. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.